Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu yang berjudul persepsi konsumen. Latar belakang, pada dasarnya manusia memiliki kemampuan kognitif yang berfungsi untuk memproses segala informasi yang didapat dari lingkungannya. Salah satu kemampuan kognitif manusia adalah persepsi. Persepsi dapat mempengaruhi sikap, tingkah laku, dan penyesuaian diri seseorang. Rumusan masalah yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan persepsi. Yang kedua adalah apa yang dimaksud dengan konsumen. Yang ketiga adalah hal apa saja yang dapat mempengaruhi konsumen. Maksud saya hal apa saja yang dapat mempengaruhi persepsi konsumen. Yang keempat, apa faktor-faktor yang mempengaruhi adanya motif pembeli produk dan tipe-tipe konsumen. Tujuan yaitu adalah mengetahui apa itu persepsi. Yang kedua adalah apa itu pengertian dari konsumen. Yang ketiga, mengetahui hal apa saja yang dapat membangun persepsi konsumen. Yang keempat adalah mengetahui pengertian apa itu manfaat dari persepsi konsumen dalam meningkatkan kualitas produk. Perilaku konsumen adalah tindakan langsung mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk atau jasa yang termasuk dalam proses mendahului atau menyusuli tindakan ini. Dari definisi tersebut, maka perilaku konsumen menyangkut terhadap keputusan sebelum pembelian hingga konsumsi. Dengan tujuan perilaku konsumen adalah menyusun strategi pemasaran yang efektif. Selanjutnya ialah faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama adalah faktor budaya. Faktor budaya merupakan faktor penentu keinginan dan perilaku yang paling mendasar. Budaya memegang peranan penting dalam segala perilaku konsumen. Apabila budaya yang sudah ada sangat melekat pada diri konsumen, maka budaya-budaya asing yang mencoba masuk tidak akan mudah mempengaruhi perilaku konsumen tersebut. Budaya juga dapat dikategorikan lebih rinci lagi yang menjadi 4 jenis, yaitu kelompok nasionalisme, kelompok keagamaan, kelompok ras, dan kelompok area geografis. Selanjutnya yaitu faktor sosial. Kehidupan seseorang dalam bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya juga tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Selanjutnya yaitu faktor pribadi. Faktor pribadi sudah menjadi takdir bahwa sepanjang hidupnya manusia membutuhkan manfaat dari produk dan jasa. Namun pemilihan barang yang dibeli secara otomatis dipengaruhi oleh ekonomi dan gaya hidup yang dimilikinya. Selanjutnya yaitu faktor psikologis. Perilaku konsumen dalam memilih pembelian produk atau jasa lebih lanjut dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan, dan kepercayaan. Selanjutnya ialah stimulus. Stimuli atau stimulus merupakan salah satu dari bentuk komunikasi verbal yang dapat mempengaruhi individu. Selektivitas terhadap informasi yang tersedia sering disebut sebagai perceptual defense, yang berarti seseorang tidak menerima pesan pemasaran secara pasif. Konsumen merupakan sebagian besar menentukan pesan yang mereka temui dan mereka lihat sama dengan arti atau makna yang akan diberikan pada pesan tersebut. Selanjutnya ialah pengertian persepsi. Menurut J. Setiadi, persepsi adalah proses bagaimana stimuli itu diseleksi, diorganisasikan, dan diinterpretasikan. Sedangkan menurut Kotler dan Keller mengatakan persepsi adalah proses yang digunakan individu untuk memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasi masukan informasi guna menciptakan gambaran dunia yang memiliki arti. Ini adalah bentuk-bentuk persepsi. Yang pertama, persepsi visual. Persepsi visual merupakan persepsi yang didapatkan melalui indera penglihatan. Yang kedua, persepsi auditori, yaitu persepsi yang didapatkan melalui indera pendengaran. Yang ketiga, persepsi peraba. Persepsi peraba yang didapatkan melalui indera taktil. Yang keempat, persepsi penciuman. Persepsi yang didapatkan melalui indera penciuman. Yang kelima yaitu persepsi pengecapan, yaitu persepsi yang didapatkan melalui indera pengecapan. Cara terjadinya persepsi: yang pertama, adanya objek yang dipersepsi. Yang kedua, adanya perhatian yang merupakan langkah pertama sebagai suatu kesiapan dalam mengadakan persepsi. Yang ketiga, adanya alat indera atau reseptor sebagai alat untuk menerima stimuli. Yang keempat, saraf sensori sebagai alat penerus stimulus menuju ke otak yang kemudian sebagai alat untuk mengadakan respon. Adanya proses persepsi.
Pemrosesan persepsi ialah suatu deret atau seri kegiatan di mana rangsangan atau stimuli dipahami, diubah menjadi informasi dan disimpan. Yang kedua, suatu model pemrosesan persepsi yang memiliki 4 langkah utama, yaitu keterbukaan atau exposure, perhatian, interpretasi, dan memori. Yang ketiga, 3 tahapan pertama, yaitu keterbukaan, perhatian, dan interpretasi membentuk persepsi. Ini adalah penjelasan dari tahapan-tahapan pembentukan suatu persepsi. Yang pertama, keterbukaan atau exposure. Yang kedua, perhatian. Yang ketiga, interpretasi. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan dalam menginterpretasikan pesan, yakni yang pertama, menampilkan fisik. Ini sering membuat konsumen keliru dalam menginterpretasikan suatu objek pemasaran. Yang kedua, stereotip adalah prasangka, mengacu pada kecenderungan dalam menilai orang ke dalam suatu kategori tunggal atau kelas. Yang ketiga, kesan pertama yang diterima saat bertemu, mendapat sapaan, atau bahkan layanan yang mengesankan. Dinamika persepsi. Yang pertama itu faktor stimulus yang terdiri dari ukuran atau intensitas, lalu ada warna dan gerakan, lalu posisi, isolasi, format, kontras atau ekspektasi, dan keterkaitan atau minat dan kuantitas input. Ada faktor individual, itu merupakan karakteristik seseorang mengenai ketertarikan. Lalu yang ketiga ada faktor situasional, itu adalah faktor dalam lingkungan objek yang dapat mempengaruhi tingkat kepekaan konsumen terhadap stimuli. Selanjutnya karakter yang mempengaruhi persepsi. Yang pertama itu ada sikap, lalu ada motivasi, yang ketiga interest, dan yang keempat experience atau pengalaman, yang kelima ekspektasi. Lalu ada persepsi dalam proses keputusan membeli. Yang pertama itu proses pengambilan keputusan membeli adalah suatu proses pemecah masalah. Lalu yang kedua, proses ini diawali dengan adanya persepsi pada suatu masalah karena adanya keinginan untuk pemenuhan sebuah kebutuhan yang tidak terpenuhi. Lalu yang ketiga atau yang terakhir itu konsumen akhirnya membuat keputusan dengan perilaku yang ingin ditampilkan untuk mencapai sebuah kebutuhan dan Saya akan menjelaskan pengertian persepsi terhadap resiko. Persepsi terhadap resiko adalah proses di mana seorang konsumen menerima, mengenali, dan memahami rangsangan melalui panca indera yang ada pada dirinya, lalu menimbulkan perasaan bahwa keputusan pembelian yang telah dibuatnya memiliki kemungkinan dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak menyenangkan. Ada persepsi dalam mengatasi resiko pembelian. Berikut adalah beberapa cara para konsumen dalam persepsi mereka guna mengatasi resiko pembelian yang akan mereka terima. Yang pertama, mencari informasi, memilih merek terkenal, bergantung pada citra toko, membeli produk yang termahal, dan terakhir ada mencari jaminan. Ada kesimpulan. Yang pertama itu persepsi adalah suatu proses penggunaan pengetahuan yang dimiliki oleh seorang untuk mengidentifikasikan dan memproses rangsangan yang diterima oleh panca indera. Bagian yang kedua ada persepsi memiliki 4 langkah utama, yaitu exposure atau keterbukaan, perhatian, interpretasi, dan memori. Akan tetapi 3 langkah pertamalah yang membentuk persepsi. Yang ketiga ada di bawah alam sadarnya, konsumen berinteraksi dengan berbagai faktor dalam memilih dan mempersepsikan aspek-aspek lingkungannya. Proses dinamika persepsi. Yang terakhir ada persepsi dapat membantu konsumen dalam melakukan keputusan pembelian terhadap suatu produk. Presentasi dari kelompok kami, apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Semoga semua yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.